Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Lentera Education Center. Sekarang kita akan latihan soal ujian kenaikan kelas mata pelajaran fisika bab pemanasan global semester 2 kelas 11 SMA atau MA. Sebelum ke soal nomor 1, kakak akan mereview ulang apa itu pemanasan global. Jadi pengertian pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Jadi dampak pemanasan global juga menurunkan kualitas hidup manusia. Penyebab pemanasan global terdiri dari berbagai sumber. Nah, sekarang kita akan mereview tentang penyebab pemanasan global sendiri. Nah, penyebab pemanasan global yang pertama adalah emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil juga menjadi penyebab pencemaran tanah, misalnya akibat tumpahan minyak di sekitar sumur pengeboran. Dengan dimulainya revolusi industri tahun 1700-an, manusia mulai mencemari udara secara tidak terkendali dengan menggunakan bahan bakar fosil, batu bara, minyak, gas untuk menjalankan mobil, truk, dan pabrik-pabrik. Meskipun demikian, bukan berarti efek rumah kaca selalu berdampak negatif bagi bumi. Secara umum, efek rumah kaca merupakan hal yang baik dan dibutuhkan bagi makhluk hidup di bumi. Tanpa gas rumah kaca, suhu di bumi menjadi terlalu dingin sehingga tidak mungkin ditempati. Bahkan tidak mendukung adanya kehidupan. Namun, jika berlebihan, gas rumah kaca akan menyebabkan bumi menjadi terlalu panas, melampaui ambang batas daya tahan hidup manusia dan berbagai spesies. Yang kedua, yaitu gas metana menjadi penyebabnya, terutama oleh peternakan. Kenapa? Peternakan sapi menghasilkan lebih banyak metana dibandingkan industri minyak. Sekitar 20% emisi gas metana Amerika Serikat diproduksi oleh sendawa dan kentut ternak. Yang ketiga, saat ini terdapat lebih banyak karbon dioksida di atmosfer dibandingkan dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir. Yang keempat, 4% populasi di dunia tetapi memproduksi 25% polusi karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian perubahan iklim global itu dapat menimbulkan dampak yang dapat diamati pada lingkungan. Contohnya yaitu gletser mencair, es di sungai, serta danau lebih cepat mencair dibandingkan periode sebelumnya. Yang keenam, gelombang panas dapat meningkatkan resiko manusia terkena penyakit yang berkaitan dengan panas. Yang ketujuh, yaitu tentang global warming. Sering dikaitkan dengan suhu panas, tetapi juga dapat menyebabkan sebaliknya. Oke, dampak pemanasan global. Yang pertama adalah mencairnya puncak es. Yang kedua, membahayakan ekosistem terumbu karang. Yang ketiga, meningkatnya permukaan air laut. Yang keempat, akibat pemanasan bumi sejak tahun 1870-an, permukaan air laut telah meningkat sekitar 8 inci. Nah, itu adalah dampak dari pemanasan global. Terus gimana cara untuk mengatasinya? Nah, yang pertama adalah kurangi penggunaan energi fosil. Yang kedua, beralihlah ke penggunaan energi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Yang ketiga, jika memungkinkan, tinggal di dekat tempat kerja Anda akan mengurangi biaya transportasi dan membantu penggunaan energi bahan bakar fosil lebih efisien. Yang keempat, penghematan penggunaan listrik. Yang keenam, kurangi penebangan pohon. Nah, itu tadi adalah dari cara mengatasi untuk pemanasan global. Sekarang soal yang pertama.
Pada proses terjadinya efek rumah kaca, gas CO2 itu apa? Karbon dioksida. Menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan naiknya suhu di permukaan bumi. Jadi, efek kaca mengakibatkan kadar dioksidanya itu meningkat. Kalau kadar dioksidanya meningkat, karbon dioksidanya meningkat, maka akan mengakibatkan kadar suhu di permukaan bumi juga akan naik. Soal yang kedua, untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca perlu dilakukan apa? Mendaur ulang sampah. Nah, cara mencegahnya selain mendaur ulang sampah, kita juga bisa melakukan reboisasi dan mengurangi asap kendaraan bermotor dan pabrik. Kemudian kita juga bisa mengurangi penggunaan kulkas, AC, serta tipe X yang bisa melubangi ozon. Soal nomor 3. Pada lapisan troposfer, ozon bersifat meracuni, tetapi pada lapisan stratosfer bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dia dapat menahan radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Ozon itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Kenapa? Karena ia melindungi kita dengan cara menyerap 90% radiasi sinar ultraviolet atau UV yang dipancarkan oleh matahari. Apabila tidak ada ozon, maka cahaya matahari itu akan langsung ke tubuh kita, maka tubuh kita bisa terbakar dan bisa juga terkena kanker kulit. Kemudian soal yang selanjutnya, lapisan ozon di troposfer dapat merusak akibat bereaksinya dengan apa? Dengan klorofluorokarbon atau dinamakan dengan CFC. Jadi bereaksi dengan gas CFC dan gas-gas lainnya yang melepaskan ikatan ozon sehingga dapat menyebabkan ozon itu dapat berlubang. Kemudian soal selanjutnya, dewasa ini lapisan ozon di troposfer berkurang karena terkontaminasi oleh CFC yang dikenal dengan nama apa? Freon. Jadi gas yang mampu merusak ozon pada lapisan stratosfer adalah gas CFC atau yang sering kita sebut dengan gas freon. Pengambilan nama gas freon sendiri berdasarkan salah satu merek dagang. Kemudian dia dibuat untuk pendingin baik dalam bentuk cair atau gas. Keuntungan penghijauan di kota-kota antara lain karena tanaman dapat apa? Karena tanaman itu dapat mengikat kadar dioksida dan meningkatkan O2. Jadi, ketika tanaman itu tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi, semakin banyak pohon, maka kadar karbon dioksida yang diikat itu semakin banyak dan yang dibebaskan pun oksigennya juga akan semakin banyak sehingga dia dapat mengurangi pemanasan global. Senyawa di bawah ini yang menyebabkan ozon berlubang adalah CCl2F2. Selain itu ada halons, ada karbon tetraklorida, ada bromida, dan ada senyawa klorin yang mengandung metil klorofom dan lain-lain sebagai yang melepaskan klorin atau bromin ketika dia pecah. Gas yang menimbulkan efek rumah kaca sehingga menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi adalah NO. Jadi efek rumah kaca itu disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida ini disebabkan oleh kenaikannya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.
Energi yang masuk ke bumi itu 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer dan 25% diserap oleh awan, 45% diserap permukaan bumi, 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Oleh siapa? Oleh awan dan permukaan bumi. Nah, namun sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya. Untuk dikembalikan ke permukaan bumi, dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan dengan adanya efek rumah kaca perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Selain gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monooksida atau NO, dan nitrogen dioksida NO2, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan CFC. Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatnya efek rumah kaca. Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Pada mekanisme efek rumah kaca, kalor akan terperangkap di bumi sehingga dia dapat menyebabkan apa? Dia dapat menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata bumi. Jadi pemanasan global atau global warming itu terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer bumi yang disebabkan pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas manusia lainnya. Gas rumah kaca ini terutama adalah gas karbon dioksida dan gas metana. Gas metana adalah CH4. Gas rumah kaca ini menyebabkan pemanasan global karena gas-gas ini menyerap dan menyimpan panas dari sinar matahari, sehingga suhu atmosfer secara keseluruhan itu akan naik. Bahan bakar fosil minyak dan gas bumi yang dibakar oleh kendaraan bermotor, pabrik, dan pembangkit listrik akan mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca dengan dampak dan jumlah yang terbesar. Metana itu dihasilkan dari pembalakan hutan dan pengeringan wilayah rawa-rawa. Itu juga merupakan kontributor terhadap pemanasan global. Pada fenomena pemanasan global, es di daerah kutub mengalami perubahan wujud apa? Nah, dia mengalami perubahan wujud dari padat ke cair. Jadi, karena es berwujud padat, dia kan akan meleleh, kena panas, dan akhirnya mencair. Jadi, dia mengalami mencair. Di bawah ini yang bukan merupakan dampak pemanasan global terhadap ekosistem, yaitu yang C, terjadinya keseimbangan ekosistem. Kenapa? Karena terganggunya interaksi tidak mengakibatkan ekosistem itu rusak. Banjirop adalah salah satu dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh apa? Yaitu disebabkan karena naiknya permukaan air laut. Banjirop itu apa sih? Jadi banjirop itu merupakan banjir yang airnya berasal dari air laut. Banjirop ini adalah banjir yang diakibatkan oleh pasangnya air laut hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Banjirop ini juga dikenal sebagai banjir genangan. Sekian pembahasan bab pemanasan global. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk tekan tombol merahnya atau tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.